Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'a la yunsa wa taufiqan daima wa sihhatan wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini 11 Safar 1443 kita lanjutkan pengajian kitab fikih Durarul Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada pembahasan fikih muamalah maliyah, muamalah harta. Dan kemarin sudah kita bahas tentang riba, bahwa riba ada dua macam, semuanya haram. Sekarang kita lanjutkan kitab syuf'ah, kitab tentang syuf'ah. Syuf'ah itu artinya perkongsian. Perkongsian itu perserikatan. Jadi misalnya saya punya tanah, tapi tanah ini saya beli berdua, saya dengan adik saya. Nah, itu berarti berkongsi di dalam memiliki suatu tanah tersebut. Sababuha, sebab syuf'ah adalah al-ishtiraku fi syai'in, berserikat dalam sesuatu, walau mangkulan, meskipun sesuatu itu bisa dipindah. Jadi maksudnya gini, yang disebut syuf'ah ini berlaku dalam segala perkongsian, baik itu perkongsian dalam masalah tanah atau rumah, yaitu barang-barang yang tidak bisa dipindah, maupun perkongsian dalam bab-bab yang bisa dipindah. Misalnya berkongsi membeli mobil, berkongsi membeli truk, berkongsi membeli molen dan sebagainya. Kata-kata ini walau mangkulan, meskipun barangnya bisa dipindah, ini karena di sini ada perselisihan pendapat para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa syuf'ah ini hanya berlaku dalam masalah tanah, rumah dan sebagainya yang tidak berpindah sama sekali. Adapun barang-barang yang berpindah, mobil dan sebagainya, ini tidak ada syuf'ah padanya. Nah, sekarang mari kita lihat hadisnya supaya kita paham apa itu syuf'ah secara terperinci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syuf'atu fi kulli syirkin." Hak syuf'ah itu adalah pada segala yang berserikat atau berkongsi padanya. Kemudian beliau memberikan contoh, fil ardi, berkongsi dalam tanah, au rib'in, atau berkongsi dalam bangunan, au haitin, atau berkongsi dalam kebun. Nah, maksudnya syuf'ah adalah apa? Maksudnya la yasluhu lahu, tidak boleh bagi pemilik ayyabi'a, untuk menjual haknya, hatta ya'rida, sehingga dia menawarkan ala syarikihi, kepada teman perkongsiannya, fayakhudha aw yada', maka dia akan membeli atau dia akan meninggalkan. Fa in aba, kalau dia tidak mau, fasyarikuhu ahaqqu bihi hatta yu'dhinahu, maka teman serikatnya lebih berhak sampai diberi izin. Hadis riwayat Muslim. Jadi ringkasnya gini, anggaplah ini adalah satu tanah. Tanah ini 1 hektar. Saya membelinya dengan harga 100 juta. 50 juta dari saya, kemudian 50 juta lagi dari adik saya. Dapatnya 1 hektar. Ketika saya membutuhkan uang, saya tidak boleh menjual hak milik saya separuh dari 1 hektar ini kepada orang lain, kecuali saya sudah menawarkan kepada adik saya dulu. Saya mengatakan, "Dek, saya perlu duit 50 juta, maka bagian saya dari tanah 1 hektar itu akan saya jual." Nah, harus saya tawarkan ke dia dulu. Kalau dia mau beli, silahkan dibeli. Kalau tidak, baru saya tawarkan kepada orang lain. Bagaimana kalau saya nekat menjual kepada orang lain tanpa memberitahu kepada adik saya tadi? Nah, Nabi sudah mengatakan, fa in aba fasyarikuhu ahaqqu bihi. Kalau saya nekat menjualnya kepada orang lain, setelah itu adik saya tahu, maka adik saya yang lebih berhak untuk membeli tanah tersebut.
dia boleh membatalkan jual beli tadi. Oh, saya itu perlu apa? Saya mau membelinya. Jangan dijual kepada orang lain. Kenapa engkau jual kepada orang lain? Nah, batalkan. Nah, kalau sudah dibayar, uang kembalikan lagi, batalkan. Karena adik saya yang lebih berhak terhadap tanah tersebut. Itu maksudnya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kenapa teman serikat itu lebih berhak terhadap tanah tersebut daripada orang lain? Para ulama mengatakan sebabnya, kalau ini hak saya, ini saya jual kepada orang lain, bisa jadi orang lain yang memiliki hak ini akan memberi madarat kepada adik saya. Dia terganggu dengan orang ini. Kenapa? Ternyata orang itu tidak jujur, sehingga dia memiliki tanah tadi berserikat, tetapi dia mengambil untung untuk dirinya sendiri, tidak dibagi bersama adik saya tadi. Nah, maka sebab itulah yang menyebabkan pemilik perkongsian itu lebih berhak. Dan ini berlaku untuk tanah, rumah, kebun, maupun juga mobil misalnya, ya. Beli mobil harga 100 juta, 50 juta dari saya, 50 juta dari tetangga saya. Nah, sehari saya pakai, sehari tetangga saya dia pakai. Nah, berarti apa? Milik berdua. Nah, ini kalau mau saya jual hak saya ini, harus saya tawarkan kepada tetangga saya tadi. Ini saya butuh duit, mau saya jual hak saya dalam mobil ini. Gimana nih? Kamu mau beli enggak? Harus ditawarkan. Kemudian beliau mengatakan, faida waqa'atil qismah, apabila sudah terjadi dibagi, fala syuf'ata, maka hak syuf'ah sudah tidak ada lagi. Jadi tanah 1 hektar ini tadi, kalau sudah dibagi 2, kemudian yang selatan sudah punya surat tanah sendiri, yang utara sudah punya tanah sendiri, surat tanah sendiri, artinya sudah dibagi, ya. Milik saya separuh, milik adik saya separuh. Nah, kalau sudah dibagi begitu, itu sudah tidak ada syuf'ah lagi. Saya mau jual kepada orang lain, tidak usah minta izin sama adik saya, enggak usah. Kenapa? Ini sudah milik saya pribadi. Wala yahillu, tidak halal lisyariki, kepada bagi si teman berkongsi tadi, ayyabi'a, untuk menjual, hatta yu'dzina syarikahu, sampai memberitahu kepada teman perkongsinya. Sudah kita bahas, ya. Wala tabtulu, dan syuf'ah tidak batal bitarahi, dengan adanya jeda. Maksudnya gini, ya. Saya punya separuh dari tanah 1 hektar ini. Saya tawarkan kepada adik saya, ini saya mau jual tanah saya, bagian saya. Nah, adik saya tidak segera menjawab. Saya ngomongnya pagi hari, nah, dia tidak segera memberikan jawaban. Saya WA kan, dia tidak segera memberikan jawaban. Apakah gara-gara dia tidak segera memberikan jawaban itu berarti sudah gugur hak syuf'ahnya? Beliau mengatakan la tabtul, tidak gugur, tidak batal. Jadi saya harus menunggu jawaban dari adik saya tadi. Barangkali dia masih mikir-mikir mau membeli atau tidak, ya. Dikasih jeda. Maka sore hari saya tanya lagi, gimana? Kamu mau beli tidak? Kalau tidak, mau saya jual kepada orang lain. Nah, baru kalau dia memberikan jawaban, saya tidak membeli. Nah, baru saya kemudian jual kepada orang lain. Itu makna dari wala tabtulu bitarahi, ya. Tidak gugur gara-gara ada jeda. Jadi adik saya tidak harus menjawab saat itu juga. Namanya orang membeli itu pasti ada pemikiran dan sebagainya, maka harus diberi jeda. Baik, sekarang kita membahas masalah yang lain, yaitu kitab ijarah. Ini ternyata agak cukup panjang, mudah-mudahan bisa selesai pada kajian kali ini. Kitabul ijarah, kitab tentang ijarah. Ijarah itu adalah mempekerjakan seseorang. Misalnya saya panggil tukang bangunan untuk membuat kolam di rumah saya. Nah, itu berarti ijarah, mempekerjakan tukang untuk membuat kolam. Atau misalnya saya pengen buat baju, nah saya bawa kain kepada tukang jahit. Nah, ini namanya ijarah. Jadi ijarah itu intinya apa? Membayar jasa seseorang. Dia jasanya menjahitkan baju, dia jasanya membuatkan kolam. Nah, itu adalah ijarah, kita bayar. Apa hukumnya ijarah? Beliau katakan tajuzu, boleh, ala kulli amalin, pada segala pekerjaan, lam yamna' minhu mani'un syar'iyyun, yang tidak dilarang oleh dalil syar'i. Jadi apapun pekerjaan yang halal itu boleh diijarahkan. Misalnya pijet,
saya ini lelah, saya tolong dipijit karena terasa tengeng. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Karena mijet itu satu pekerjaan yang tidak dilarang oleh syar'i. Lah contoh yang dilarang gimana? Contoh, misalnya saya laki-laki datang ke tukang pijat perempuan, masih cantik dan dia menarik. Tolong mbak, saya dipijit 1 jam, bayarnya berapa? Nah, ini haram. Kenapa haram? Karena laki-laki perempuan tidak boleh saling bersentuhan. Jadi jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini saya lagi sakit, saya datang ke dokter. Boleh, silahkan datang ke dokter, tapi jangan pilih dokter yang paling cantik, nggak boleh. Saya sakit gigi, cari dokter gigi perempuan yang paling cantik, haram, tidak boleh. Cari dokter laki-laki kalau pasiennya laki-laki. Kalau perempuan cari dokter perempuan. Nah itu kalau bisa seperti itu. Baru dicari nggak adanya perempuan, ya sudah, cari paling tua pun. Jangan paling muda. Dalilnya apa ini? Mari kita lihat dalilnya. Laki-laki perempuan tidak boleh saling sentuhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum, bahwasanya ditusuk-tusuk kepala seseorang bimikhyat min hadid, dengan jarum dari besi pada kepalanya sini. Ini khairun lahu, lebih baik seperti itu, min ayyamassa imra'atan la tahillulah, daripada tangannya menyentuh wanita yang tidak halal, yaitu wanita yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Kemudian syaratnya bagaimana? Wa takunul ujrah, upahnya itu harus ma'lumah, diketahui. Indal istijar, ketika kita mengadakan akad ijarah tadi. Jadi tukang misalnya, Pak tukang, ini tolong saya dibuatkan kolam di rumah saya. Nah harus jelas sehari berapa Pak tukang, dijelaskan di awal. Jangan gampang. Gampang itu gimana? Nah, ketika kita membayar upahnya misalnya 80.000, Pak tukang ini kaget, loh kok meng 80? Lah biasanya kan 80 toh Pak. Oh enggak, saya itu 100 nilai saya itu. Saya kan tukang lihai saya ini. Nah maka tukang itu berbeda-beda bayarannya, sehingga harus maklumah, harus jelas. Bagaimana kalau tidak jelas? Kalau tidak jelas, fa illam takun kadzalik, kalau tidak jelas bayarannya, maka istahaqqal ajiru, si pekerja tadi berhak mendapatkan miqdaru amalihi, yang sesuai dengan kadar pekerjaannya, inda ahli dzalikal amal, sesuai adatnya pelaku pekerjaan tadi. Jadi tukang biasanya berapa? Oh saya ini tukang dari Solo. Tukang dari Solo biasanya 120 per hari. Kalau dari Sukoharjo 110 misalnya. Nah, kalau dia dari Solo ya berarti harus bayar 120. Tidak boleh saya bayar 110 karena biasanya saya bayarnya 110 karena tukang saya biasanya dari Sukoharjo. Tapi waktu itu saya panggil dari Solo. Nggak boleh seperti itu. Nah, makanya harus disebutkan di awal. Dalam hadis meskipun dhaif tetapi isinya diterima oleh para ulama karena dalam rangka supaya tidak terjadi percekcokan tadi ya. Naha dilarang anistijaril ajir, untuk mempekerjakan suatu pekerja hatta yubayyina lahu ajrah, sampai dijelaskan berapa upahnya. Jelaskan. Kenapa disuruh dijelaskan? Supaya tidak terjadi percekcokan. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Meskipun sama teman sendiri. Kalau pekewo ya pokoknya biasanya berapa gitu aja. Sudah nanti kamu bayarannya adalah seperti biasamu berapa. Nah berarti dia rela. Jangan kaget kalau misalnya nanti dia minta 100, ya jangan kaget, biasanya dia 100. Baik, kemudian waqad sabatan nahyu, telah sahih larangan an kasbil hajjam, dari upah pembekam. Wa mahril baghi, upah pelacur. Wa hulwanil kahin, upah dukun. Rasulullah melarang dari upah pembekam. Apa hukum dari larangan ini? Karena larangan itu kan ada dua, ada haram, ada makruh. Memang benar naha, Nabi melarang an kasbil hajjam, dari upah pembekam. Tapi larangan ini tidak sampai kepada haram. Karena Rasulullah SAW pernah dibekam oleh Abu Thaibah, seorang budak. Kemudian Nabi membayar upahnya berupa 1 sok beras. Nah 1 sok itu kira-kira 2,5 kilo.
Berarti mungkin sekitar kalau berasnya 10 ribuan ya berarti 25.000. Atau 2 sok, nah berarti 50.000. Kalau haram tidak mungkin Nabi membayar. Berarti larangan di sini tidak sampai kepada haram, tapi hanya makruh saja. Sehingga kalau kita membayar pembekam nggak apa-apa. Pembekam membuat tarif nggak apa-apa. Tidak sampai kepada haram. Lah kenapa kok Nabi melarang? Karena Nabi itu menghendaki bahwa bekam itu saling tolong menolong antar manusia. Saya sakit, temanku yang membekam. Temanku sakit, aku yang membekam. Nah, saling tolong menolong. Sehingga inilah maksud Nabi dilarang itu supaya dijadikan saling ta'awun. Adapun upah pelacur dan upah dukun ini disepakati haram. Melacur 1 jam, berapa bayarnya Mbak? 500.000, haram. Mendukun ya, berapa ini untuk masalah ini? Satu masalah ini 5 juta, haram. Kenapa haram? Karena melacur haram dan berdukun haram, maka otomatis upahnya haram. Di sini berlaku kaidah. Kaidahnya mengatakan ma tawallada min haramin fahuwa haramun. Sesuatu yang terhasilkan dari perkara haram maka hukumnya juga haram. Zina haram, berarti hasilnya haram. Berdukun haram, berarti hasilnya juga haram. Nah kalau bekam tadi kan halal, berarti hasilnya juga halal. Hanya saja dilarang alias makruh saja. Maka dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi minta izin, ya Rasulullah, saya ini jadi tukang bekam, boleh enggak saya makan hasil dari bekam saya itu? Maka beliau mengatakan, kamu kasih makan sebagai makanan kudamu saja ya. Jadi upah bekam jangan kamu belikan beras untuk kamu makan, tapi kamu belikan untuk makanan kudamu. Nah sekarang kita tidak pakai kuda, ya berarti kita belikan apa? Bensin untuk motor kita. Karena kita dibekamkan, kita membekamkan diundang. Nah, datang ke sana kemari kan perlu bensin nih. Maka uangnya itu silahkan diterima, tapi digunakan untuk bensin atau untuk oli dan sebagainya, tapi tidak untuk dimakan. Tapi seandainya dimakan gimana? Ya halal, hanya makruh tadi. Baik, kemudian 4, wa asbil fahli, maninya pejantan. Maksudnya gini, saya punya hewan jantan, tetangga saya punya hewan betina. Nah, hewan betinanya ini pengen bunting, kemudian dikawinkan, dimasukkan pada kandang pejantan saya. Bayar tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini horor, spekulasi. Bisa jadi hamil, bisa jadi tidak hamil. Setelah hamil bisa jadi melahirkan, bisa jadi tidak melahirkan. Jadi ada spekulasi untung rugi. Bolehnya hanyalah memberikan semacam hadiah ya. Terima kasih sudah diizinkan mengkawinkan unta dengan unta. Ini ada makanan 1 bungkus. Boleh seperti itu. Itu namanya ikram. Nah, ikram tidak dilarang. Tapi kalau upah ya, jadi kesepakatan nanti bayar berapa? Nah, bayar 100.000, nggak boleh. Okay? Sekedar hadiah saja nggak ada masalah, sebagaimana difatwakan oleh para ulama. Yang kelima, wa ajril muadzin, dan Nabi melarang dari upahnya muadzin. Nomor 5 ini saya kasih garis bawah. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada larangan dari Nabi muadzin jangan mengambil upah, nggak ada larangan. Adanya adalah hadis, perhatikan. Wattakhil muadzinan la ya'khudhu ala adanihi ajra. Jadikanlah atau ambillah seorang muadzin yang dia tidak mengambil atas adzannya akan upah. Nah, jadi perhatikan, tidak ada larangan jangan ngambil upah dari adzan, ya kan? Adanya adalah jadikanlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah terhadap adzannya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Maka ringkasnya saja, meskipun ini saya jujur diperselisihkan oleh para ulama, pendapat yang saya pilih adalah pendapat bolehnya seorang muadzin itu diberi upah. Kenapa? 1, karena tidak ada larangan. 2, karena muadzin dikasih upah itu bukan karena adzannya. Adzannya dia tetap ikhlas karena Allah, tapi karena mengganti waktunya yang ditahan.
dia 5 kali harus datang ke masjid, otomatis ini mengganggu pekerjaan dia. Gara-gara harus datang ke masjid ini kan pekerjaan jadi terganggu. Misalnya dia punya toko, tokonya harus ditutup 5 kali ini. Nah, ini terganggu. Nah, karena itu upahnya ini sama sekali bukan karena azannya, tapi upahnya karena waktunya yang diambil. Mirip dengan ini membayar imam. Jadi misalnya di masjid kita butuh imam karena imamnya bacaannya tidak ada yang baik. Nah, akhirnya kita bikin sayembara. Ini siapa yang mau ngimami di masjid kami? Kami akan gaji sekian setiap bulan. Nggak apa-apa. Kenapa? Itu bukan membayar sholatnya. Sholatnya tetap ikhlas karena Allah. Tapi membayar waktu yang diambil dari dia 5 kali dia ditahan harus datang ke masjid. Ini adalah apa? Adalah berhak dia untuk mendapatkan upah tersebut. Meskipun kalau ada seorang muadzin yang tidak mau mengambil upah, lebih baik. Ada seorang imam tidak mau mengambil upah, lebih baik. Tapi halal, halal, nggak ada masalah. Jadi tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang keenam, Nabi juga melarang dari kopi zitohan. Kopi zitohan itu saya membawa gandum, kemudian gandum ini saya saya tumbukkan kepada tukang penumbuk gandum. Nah, setelah itu bayarannya adalah sebagian dari gandum tadi. Itu dilarang. Kalau sekarang di Indonesia beras, berarti orang membawa gabah kemudian datang kepada apa? Tukang apa? Napa? Tukang niku pengelupas kulit gabah itu. Penggiling, datang ke tukang penggiling. Upahnya apa? Upahnya sebagian dari beras yang dihasilkan. Tidak boleh. Loh, kenapa tidak boleh? Menurut para ulama, yang tidak boleh ini adalah ketika tidak jelas berapa yang digilingkan atau berapa hasilnya. Tapi kalau semua jelas nggak apa-apa. Ini saya menggilingkan, berapa ini? Oh, ini berasnya, ini padinya ini 1 kintal misalnya. Baik, 1 kintal nanti kalau sudah saya gilingkan maka upah saya sekian, dijelaskan. Kalau jelas nggak apa-apa. Katanya katulnya jadi upah, katanya sekarang ini boleh. Nah, kalau sudah jelas begitu, berasnya semuanya untuk pemilik beras, katulnya semuanya untuk penggiling, maka diperbolehkan seperti itu. Jadi intinya yang tidak boleh itu kalau tidak jelas. Kalau jelas nggak apa-apa. Wa yajuzu, boleh al-istijar, mempekerjakan orang atau mengupah orang ala tilawatil Quran, atas membaca Quran. Ini saya kasih garis bawahi karena ini diingkari oleh para ulama. Coba perhatikan, dalilnya itu bukan bayar orang baca Quran, nggak ada itu. Perhatikan dalilnya. Ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran, yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah kitabullah, adalah Quran. Nah, hadis ini kasusnya apa? Kasusnya ada orang sakit, kemudian orang sakit ini diobati dengan obat apapun, nggak ada efeknya. Akhirnya datang kepada para sahabat. Ada satu sahabat Nabi yang bisa meruqyah, kemudian dia meruqyahnya dengan Fatihah. Bacakan Fatihah, kemudian ditiup. Bacakan lagi Fatihah, ditiup. Sampai sekitar 3 hari. Nah, setelah itu kemudian dia sembuh total seperti nggak ada penyakit sama sekali. Akhirnya dibayar upahnya sesuai kesepakatan, kalau sembuh nanti dibayar 30 kambing. Nah, akhirnya mereka dapat 30 kambing. Setelah dapat 30 kambing, waktu itu jumlahnya para sahabat ada 30 orang. Nah, mereka itu ragu-ragu, ini halal atau tidak. Akhirnya mereka bilang, sudah, jangan dibagi dulu sampai kita datang ke Madinah tanya Nabi. Akhirnya tanya Nabi, kemudian Nabi menjawab, paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah kitabullah. Artinya apa? Memberi manfaat dengan Al-Quran, boleh mengambil upah, yaitu berupa apa tadi? Meruqyah. Meruqyah dengan Fatihah, ada manfaatnya enggak? Ada, akhirnya sembuh. Nah, itu berhak untuk ngambil upah. Adapun baca Quran diupahi, enggak ada dalilnya sama sekali. Bapak saya mati, kemudian saya undang orang-orang yang hafal Quran. Mari yang hafal Quran datang ke rumah saya, bacakan 30 juz, pahalanya kirim ke bapak saya, tak upahi. Nggak bisa kayak begitu, nggak ada.
Maka nomor ini ya, bolehnya mengupahi orang baca Quran ini diingkari oleh para ulama. Ini Imam Syaukani pendapatnya tidak disepakati oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan lam yakul bihi ahadun minal a'immah. Tidak ada satupun imam yang membolehkan mengupahi orang untuk sekedar membaca Quran. Tidak ada satupun ulama, tidak ada satupun imam. Nah, maka ini menyelisih pendapat seluruh atau mayoritas para ulama. Kemudian beliau mengatakan, la ala ta'limihi, tidak boleh mengupah untuk mengajarkan Quran. Guru TPA ngajar Quran tidak boleh diupahi menurut beliau. Tapi ini juga saya kasih garis bawah. Kenapa? Ini justru menyelisih pendapat mayoritas para ulama. 4 madhab mayoritas membolehkan. Madhab Syafi'i boleh, madhab Hambali boleh, madhab Maliki boleh. Yang tidak membolehkan madhab Hanafi. Guru pengajar Quran tidak boleh dibayari upah mengajarnya. Karena mengajar Quran harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada upahnya. Tapi mayoritas ulama berpendapat boleh berdasarkan hadis ini tadi. Paling berhaknya kalian ambil upahnya adalah kitabullah. Mengajarkan ini memberi manfaat. Maka mengajarkan ini sama dengan meruqyah tadi. Kalau meruqyah itu memberi manfaat dari sisi dunia, sembuh, tidak sakit. Kalau mengajarkan Quran ini memberi manfaat dari sisi agama. Orang tidak paham jadi paham. Orang tidak bisa membaca Quran jadi bisa membaca Quran. Ini manfaat dalam agama. Maka kalau manfaat dalam dunia saja boleh ngambil upah, apalagi manfaat dalam hal agama lebih boleh untuk mengambil upah. Nah, karena itu pendapat Imam Syaukani di sini saya kasih garis bawah. Ini semua yang saya kasih garis bawah ini berarti ada catatan, yaitu tidak disepakati oleh para ulama-ulama yang lainnya. Baik, berikutnya, wa ayyukriyal aina muddatan ma'lumatan bi ujratin ma'lumatin. Boleh menyewakan suatu benda pada waktu yang tertentu dengan upah yang tertentu. Contohnya apa? Wa min dzalika, contohnya al-ardu, menyewakan tanah. La bi syatri ma yakhruju minhu. Tidak boleh upahnya itu separuh dari hasil yang keluar darinya. Ini juga saya kasih garis bawah. Kenapa? Karena menurut mayoritas para ulama, menyewakan tanah kemudian bayarnya adalah separuh dari hasilnya, itu tidak ada masalah, diperkenankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah terus yang tidak diperkenankan yang bagaimana? Nah, perhatikan ini hadisnya memang ada yang melarang, tetapi perlu diperhatikan yang dilarang itu yang bagaimana, yang diperbolehkan itu yang bagaimana. Sangat jelas hadisnya sebenarnya. Innama kanan nasu, dulu-dulu orang-orang di masa jahiliyah, yu'ajiruna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyewakan tanah-tanah mereka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal madiyanati wa akbaril jadawil wa asya' minaz zar'i, dengan upah, dengan bayaran sebagian dari area tanah tadi. Fayahliku hadza wa yaslamu hadza wa yaslamu hadza wa yahliku hadza. Maka kadang-kadang sebagian tanah ini menghasilkan, sebagiannya tidak menghasilkan. Itulah yang dilarang oleh Nabi. Contohnya gini, ini tanah 1 hektar. Saya punya tanah tadi, tapi saya tidak mau menggarap karena malas. Maka tetangga saya yang giat, dia mengatakan, saya sewa tanahmu untuk menanam padi. Nanti hasilnya dibagi 2. Dibagi 2 gimana? Yang utara hasilnya untuk kamu, yang selatan hasilnya untuk saya. 1/2 hektar, 1/2 hektar. Nah, di sini barulah dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Bisa jadi yang utara nanti menghasilkan, yang selatan kena hama. Atau bisa jadi yang utara itu menghasilkan, yang selatan kena banjir. Yang selatan rusak semuanya, tidak menghasilkan. Maka ini bisa merugikan si pekerja atau bisa merugikan si pemilik tanah. Amma syai'un ma'lumun madmun, kalau upahnya sudah diketahui, sudah terjamin, fala ba'sa, tidak apa-apa. Nah, berarti bisyatri ma yakhruju,
separuh dari hasilnya nggak apa-apa. Misalnya ini tanah 1 hektar, baginya jangan kanan kiri begitu, baginya nanti 50%, 50%, boleh. Nanti ditunggu hasilnya berapa, hasilnya 10 kental, baik, kesepakatannya berapa, 50%, 50%. Nah berarti saya dapat 5 kental, dia dapat 5 kental, boleh kayak begitu. Kenapa? Karena itu adalah maklum, diketahui, madmun, terjamin. Terjamin artinya pasti dapat. Tapi kalau yang tadi separuh kanan separuh kiri, ini bisa jadi tidak dapat, bisa jadi dapat, karena bisa jadi ada kerusakan pada tanah yang dibagi tadi. Demikian juga kalau membayar duit juga boleh. Ini sawah saya pakai dulu selama berapa? Selama 1 tahun. Bayarnya berapa? Nah, disebutkan rupiah, 10 juta atau berapa, boleh, seperti itu, nggak ada masalah. Nah, maka ini saya kasih garis bawah karena apa? Tidak sesuai dengan pendapat mayoritas para ulama. Waman afsada mastu'jiru alaih, siapa yang membuat rusak terhadap barang yang dipekerjakan tadi, au atlafa mastajarahu domina, maka dia itu menanggung. Misalnya yang disewakan misalnya adalah mobil, nah dia naik mobil kemudian ngantuk, nabrak, akhirnya mobilnya penyok. Nah mobil penyok ini siapa yang tanggung jawab? Pemilik mobil atau si penyewa? Nah di sini beliau mengatakan domina, si penyewa yang menanggung. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alal yadi ma akhadat hatta yu'addiyahu. Tanggungan bagi setiap tangan apa yang dia ambil sampai dia kembalikan lagi. Saya mengambil barang milik orang dengan cara apa? Dengan cara sewa, dengan cara pinjam, dengan cara apapun, itu tanggungan saya nanti. Kalau sudah saya kembalikan, nah saya sudah lepas tanggungan. Itu maksudnya. Maka saya minjam HP itu kemudian masuk ke dalam air, mati, tanggungan saya, karena saya yang membawanya. Alal yadi, tanggungan tangan yang membawa. Hatta tu'addiyah, sampai dikembalikan. Kalau sudah kembali berarti sudah tidak menanggung lagi. Ini hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Imam Hakim. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, ya, 2 bab. Insyaallah kita lanjutkan bab berikutnya, bab tentang ihya. Ihya itu adalah menghidupkan tanah yang mati. Tanah yang mati itu yang tidak ada pemiliknya. Nah, bagaimana caranya kita menghidupkan tanah yang mati secara syar'i sehingga tidak melanggar aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Adapun sisa waktu kita buka tanya jawab sekarang.